Halo guys, welcome back to my channel. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video part 1 dari segmen ngode tentang kuliah S1 di Taiwan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton part 1 dari video ini, silakan cek ya video part 1 dari segmen ngode kali ini. Nah, setelah ini kita bakal membahas jauh tentang kuliah S1 di Taiwan, dan kita bakal share tentang tips-tips maupun saran tentang apa yang sudah kita lewati selama ini, biar ke depan tidak ada kesalahan yang sama terjadi, biar teman-teman juga bisa belajar, kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama, supaya ke depan kita bisa jadi lebih baik. Once again, gue berharap semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membawakan informasi yang terbaru buat teman-teman. Nah, kalau begitu langsung aja nonton video kuliah S1 di Taiwan part 2, oke? Let's go! Nah, sekarang kita bakal move to pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini mengenai pelajaran dan tugas kita, ya. Oke. Di sekolah gimana S1? Yang menurut Jessica gimana? Kalau menurut gua, mungkin di sekolah gua lebih banyak ngumpulin tugas. Dulu ya, masih semester awal sih, banyak tugas-tugas gitu. Ngumpulinnya pakai website sekolah. Jadi tuh setiap kita punya email dari sekolah sendiri. Oh, Jadi iya, kayak iya. nomor apa sih, nomor sekolah? Sekolah? Apa Iya, student? Student ID. Student ID. Iya, student ID. Ya, student ID, terus pakai email sekolah gitu. Pokoknya ada website sekolah sendiri. Jadi kita ngumpulin tugasnya di situ. Gitu. Jadi di website sekolah itu ngumpulin tugas-tugasnya. Terus apalagi ya, paling kayak tergantung sih, tapi rata-rata mostly mungkin semua sama kali kayak di Kurang lebih Indonesia. ya? Kayak kita tetap ngumpulin tugas, kerjain Iya. paper. Profesor kasih gitu-gitu. apa, ini, bikin ini, ya udahlah, sesuai aja sih kurang lebih sih. Iya, pasti Ya mungkin yang berbeda bahasanya mungkin bahasa, ya. betul. Dan kembali lagi lihat profesor, ada profesor yang mau Baik gitu. ya, yang Ada dimana yang- dia kasih keringanan untuk pakai bahasa Inggris, tapi ada juga yang nggak bakal pakai bahasa Inggris ya. Tapi nggak usah takut, pasti di sini kita tetap bisa ngelewatin semua. Bisa survive lah bisa ya. Iya. Next one, mungkin kita sebagai orang luar, Mhm. tetap kita nggak menutup kemungkinan dalam arti dengan sahabat-sahabat di kelas, classmate gitu ya. Mungkin Marina gimana nih? Ada nggak perasaan, mungkin ada pengalaman nggak tentang classmate, apalagi orang Taiwan di sini terhadap kita yang orang luar gitu? Gimana? Oke, kalau dari aku, sebenarnya aku merasa kelas aku ini orangnya les drama banget sih. Oke, Iya. drama ya? Les ya, Les. les drama. Oh, les drama, Iya, iya, les les drama. iya bener. Iya. Enggak, maksud gua kenapa dibilang drama gitu? Oh iya, iya. jadi tuh maksudnya aku bisa bilang Les drama, oke. apa ya, positif pertemanannya. Positif. Kayak ada beberapa yang sebenarnya kalau di Indonesia bisa jadikan drama ya, yang hot banget. Oh. Cuman di kelas aku tuh itu nggak ada diomongin sama sekali. Oh. Oke. Dan dalam pertemanan aku sendiri yang bersembilan itu juga ada yang ya namanya dalam satu geng kan pasti ada yang sebagai yang gimana lah ya, maksudnya ada masing-masing posisinya ya. Oke. Ada yang kayak istilahnya rese, tapi itu pun dalam satu geng itu nggak pernah ngomongin juga. Gitu kayak yaudah masing-masing cukup tahu aja. Jadi untuk pertemanan sih dan maksudnya di luar geng aku pun ya, misalnya aku tiba-tiba cari orang lain dari kelas aku nggak kenal nih, cuma aku ngajak ngobrol aja atau aku nanya, aku bakal jawab Oke. gitu. Jadi aku bisa bilang teman-temannya baik-baik. Kalau JJ gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin ada juga, mungkin orang Taiwan benar juga, ada yang baik-baik juga. Kalau kita nanya sesuatu mereka akan jawab kita gitu. Kayak nanya tugas pasti mereka juga bakal bantu jawab gitu. Cuman mungkin kalau kalian berharap kayak punya yang, kalau di aku ya, di aku banget ya, di aku di sekolahku atau di kelasku, kita nggak punya teman yang benar-benar hangout hopping gitu loh, yang kayak di Indo, yang lu bisa kemana-mana nempel gitu. Nah itu enggak sih, nggak ada. Jadi kayak cuman kayak ya yaudah ya Masih di kayak kelas aja ya, ya. ya hai lu bantu gua bantu lu, ya it's okay gitu. Kita coba tugas Inggris kok guys. Gitu Oke, sih. oke. Kalau gua kurang lebih juga sih. Nah, gua juga ada beberapa teman dekat, ada juga yang teman cuman sekedar ya di sekolah gitu. Iya betul, ya kayak oh, hai gitu kan ya. Nah, kalau kayak gua punya teman yang dekat sampai waktu itu kita jalan bareng, Orang lokal nih orang lokal Taiwan, Wow. gua bawa ke Indonesia. Nah, teman-teman yang belum nonton videonya ada di sini Ada nanti. di sini. Gimana? Ya di sini pokoknya ya. Waktu itu namanya orang Taiwan makan makanan ekstrim. Oke, Oke. siap. Waktu itu gue bareng Jangan sama lupa teman ditonton, orang guys. Indonesia, gue bawa mereka, kita memang lumayan deket sih sampai sekarang temenan, dan ya puji Tuhan juga bisa ketemu sama bisa punya teman dekat gitu. Iya. Karena bener sih kita Susah gampang sih di Iya, sini sih. benar Benar. sih. karena lu orang luar lu butuh temen, Betul. orang lokal butuh banget. Nah, next one, kalau masalah guru,
profesor. Oke. Gimana nih terhadap kita nih? Oke, Ya, aku dulu ya. Marina gimana? Oke, kalau di Minchuan itu tuh profesornya tuh supportive banget sama orang luar. Oke. Ya terutama orang Indonesia, karena jujur sebenarnya orang Indonesia itu dipandang sebagai stereotipnya ya, Mandarinnya tuh jelek gitu ya. Dan ya cuman kan sebenarnya kan aku kan udah cukup lama di sini dan Mandarinnya lumayan, jadi Ya. sebenarnya walaupun stereotipnya dia pas aku bilang ke orang Indo itu jelek, sebenarnya aku cukup bisa gitu. Oke. Ya ngerti, oke. Dan sering kali tugas-tugas tuh mereka juga kalau misalnya kita datang kita bilang kita orang Indo, boleh nggak kita kerja pakai Inggris, mereka akan langsung kasih sesupport itu. Oke. Kalau itu di Minchuan ya. Tapi gue denger katanya di Minchuan punya jurusan di mana bisa ambil full English. Gimana? Full tuh? English ya, Bener, ada. Itu benar ada. Nah itu ada, karena nggak semua sekolah bisa Full English, betul. menyediakan Ya, sekolah. program Ada, itu. iya benar ada program itu. Karena untuk sekolah gue sendiri dan juga sekolahnya Saya. JJ sepertinya kita nggak ada yang provide untuk full English gitu. Dan denger-denger nih ya, di Minchuan makanya banyak orang Indonesia. Oh Iya, ya. iya, bisa dibilang begitu. Betul. Jadi teman-teman orang Indonesia yang mungkin tertarik ke Minchuan, jangan takut, ada Banyak orang program bahasa Indonesia. Inggris juga. Iya, betul. Ya, sambil di Taiwan bisa pakai program bahasa Inggris sambil belajar Mandarin juga gitu. Ya. Benar-benar. Nah, kalau misalnya JJ di sekolah profesor gimana nih? Sekolah profesor gimana? Mungkin sama kali ya, mungkin ada yang supportive juga. Kalau Oh. kita kasih tahu kayak dengan muka melas gitu ya. Oke. Kayak, guru kayak please Bujuk dong. gitu ya? Hah? Bujuk-bujuk gitu Bujuk, profesornya. nggak usah bujuk lebay gitu kok. Oke. Saya nanti kayak kita pakai melas-melas gitu kayak bilang boleh nggak kita tuh orang luar Mandarin kita nggak bagus kayak bisa nggak boleh pakai bahasa Geser-geser gitu ya. Inggris dikit-dikit. Nangis-nangis dikit gitu Enggak ya. sampai selebay itu. Tersentuh gitu ya. Kayak gitu ya biasa ya. Oke. Nggak sih kita kayak gitu, cuma mungkin ya ada yang supportive juga, tapi mungkin benar sebalik lagi karena mungkin emang bebannya di sekolahku kayak gitu, karena mereka tuh nasional punya sekolah, punya pemerintah punya, jadi mungkin akan lebih berat pressure sedikit. Jadi kayak mereka kan kayak bilang ya kita berjuang sendiri suka pakai bahasa Inggris, pakai Mandarin juga ya pakai Mandarin gitu. Sebenarnya lebih depends on your teacher sih sebenarnya semuanya. Iya sih, kembali lagi sih kayak di sekolah gue sendiri pun kayak profesornya kebanyakan baik, tapi ada satu dua Iya, yang rese juga. pasti ada. Ya. Ada yang killer juga gitu loh, dimana dia itu kayak memang demand muridnya untuk begini begitu dan nggak bisa sembarangan. Iya. Jadi kita harus ikutin apa yang dia mau ikutin. Ya kalau lu nggak ikutin ya lu berarti Ya nggak apa sih. nggak pas aja gitu. You fail begitu. Oke. Iya. Mungkin tapi jangan takut ya karena dengar cerita kita nanti takut Betul. semua lagi. Jangan pada takut. teman. Jangan takut, bisa lihat kita udah mau lulus ini ya. Kita mau lulus. Ah, ya. Menuju. Udah menuju apa ya? Keberhasilan. Bisa survive, Sedikit. jadi teman-teman kita bisa, teman-teman pun pasti bisa. Ya. Gitu, ya. Nah, ini nih salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman, yaitu masalah skripsi. Oke. Gimana nih skripsi S1 di Taiwan? Nah, mungkin dari Jessica. Sama dari gua. Ya. Untung ya puji Tuhan nih gue udah selesai masa-masa skripsi ya. Jadi Oke. di tahun kalau orang-orang di tahun ketiga akhir baru memulai skripsi, gue di 2 akhir gue udah mulai skripsi. Oh, berarti Taiwan itu bukan tahun terakhir malah skripsi? Bukan, ya? bukan. Nggak wajib ya, jadi Nggak wajib. Oke, Jadi nggak wajib ya? Iya, tergantung Oke. dosen pembimbing lo lagi gitu balik Oke, lagi. I see. Jadi pas lagi tahun 2 akhir, gue udah jadi dosen pembimbing dan dosen pembimbing gue tuh maunya gue skripsi saat itu juga dimulai Oke. start now gitu, tulisnya saat itu juga. Jadi pas lagi itu gue udah mulai skripsi di tahun kedua akhir gitu. Oke. Tahun kedua akhir gue udah mulai skripsi. Kemudian skripsinya pakai bahasa apa? Skripsinya pakai bahasa gue Inggris sih, mostly kayak Inggris tapi ada Mandarin juga mungkin karena kan kita nggak researchnya pakai Mandarin gitu. Benar. Kemudian skripsinya sama siapa? Kita skripsinya per kelompok. Gitu. Oke. Kalau Indonesia mungkin skripsinya individual gitu ya. Kalian sendiri-sendiri gitu kerjanya berjuang sendiri, mikirin semua sendiri, tapi enggak kalau di sini kita skripsinya sama-sama per kelompok. Kalau di gua sendiri skripsi gua yang saat ini adalah 5 orang. Gitu. Oke. Jadi ada orang Wow. Taiwan, ada orang Malaysia, ada orang Guatemala, Guatemala. abis itu sama orang Indo gitu, sama gua Indo gitu. Oke. Nah, kalau Marina gimana di sekolah? Oke, kalau jurusan aku ya mungkin lebih ke Iya. jurusan aku. Kalau jurusan aku tuh bisa pilih ada 2 opsi. Yang Dua pertama opsi. itu skripsi. Nah, skripsi ini setahu aku bisa kelompok, bisa sendiri juga. Hmm. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu adalah project.
Project. Jadi projectnya itu karena kan aku jurusan advertising and strategic marketing ya. Ya, Dan oke. kita tuh belajar banyak skill soal kayak Photoshop dan Premiere gitu editing. Ya. Ada tugas kayak buat MV juga. Oke. Jago dong ya Mar ya? Iya. Ya pokoknya bakal gitu. Interesting ya. Iya, jadi Oke. projectnya bisa pilih antara atau mungkin buat MV. Oke. Kayak gitu. Nah, mungkin menurut gua skripsi di Taiwan itu tergantung sekolah, tergantung Betul. profesor, Betul. tergantung jurusan. Yes. Karena dengar dari cerita mereka berdua sangat berbeda dengan saya. Ya. Kalau gue sendiri dari departemen gue punya 2 kali sih. Jadi gue waktu tasan atau tahun ketiga gue ada skripsi satu grup. Oke. Dan gue pas tase tahun terakhir gue sendirian Skripsi Jadi lagi. 2 kali. 2 kali. Wow. Dan pas tahun ketiga itu gue skripsi semua itu full Mandarin. Oke. Ya. Pas tahun keempat cuma gue sendiri dong. Gue akhirnya setelah beberapa pertimbangan gue ngomong gue ambil ikut yang skripsinya S2. Inggris. Karena di sekolah kita, jurusan kita, ya S2 itu full English. Oh, oke. Jadi waktu itu setelah diskusi sama profesor pembimbing untuk tahun keempat, gue sendirian kan. Semua orang sendiri sih tahun Oke, keempat. ya. Oke. Tahun ketiga itu satu grup waktu itu 3 orang. Waktu Boleh tahun- milih nggak? Kalau sekolah gua kan gua boleh milih. Maksudnya milih Gua teman ya? boleh, iya, enggak. Boleh milih berapa orang banyaknya dan boleh milih teman sendiri juga. Oh, waktu itu kita ditentuin 3 orang harusnya. Tapi maksudnya cuma boleh 3 orang. Cuma bisa 3 orang satu grup. Maksimal berarti. Minimal dan maksimal 3 orang. Yap. Oke, Udah kalau gua dibagi. kan bebas kan. Gua pokoknya dari 2 orang sampai 5 orang. Maksimal Oke. 5 orang, minimal 2 orang. Karena waktu itu kita satu angkatan, jurusan kita ada 60 ya mungkin. 60 Langsung ya. dibagi 2 kelas, ada di B dan dibikin satu grup 3 orang. Waktu itu full Mandarin. Terus tahun keempat gue sendiri sama kita paper semua, dan gue waktu itu setelah diskusi sama profesor gue, pembimbing gue, dia akhirnya menawarkan gue untuk pakai yang S2 punya. Gak boleh ya, oke. S2. Jadi gue bikin semua kayak modelnya kayak S2 gitu loh. Wow. Lebih ke research berarti kan. Bener, ya? research paper dan pakai bahasa Inggris waktu itu sih. Tapi sama aja, pas lu diskusi sama gurunya dia pasti Pakai Mandarin. Mandarin. Terus ke research papernya juga Mandarin lagi. Sama aja sih. Bener. Wow. Jadi makanya teman-teman, beda sekolah, beda profesor, beda jurusan. Iya. Beda juga Beda kita skripsi. kamu Pak. Sekarang kita bakal bahas tentang gimana nih murid-murid Indonesia yang di Taiwan, khususnya yang murid S1. Kita di sini gimana sih sebenarnya? Kalau di sini kan setahu gua di sekolah gua dan mungkin di sekolah kalian juga ya, di Taiwan itu kan ada kayak perkumpulan murid Indonesia, ISA ya, Iya. Indonesian Student Association. Iya. Kalau di sekolah gua orang Indonesianya nggak terlalu banyak, jadi mungkin ada perkumpulan komunitas, ada makan-makan atau sharing dari kakak kelas sama adik kelas, senior junior, tapi itu pun jarang. Nah, nggak tahu kalau di sekolah kalian gimana? Oke, dari siapa dulu? Marina? Marina gimana? Marina. Kalau Indonesia di sekolah aku, jadi tuh sebenarnya kita ada ISA yang udah dibahas, itu komunitas Indonesia, dan itu setiap universitas ada. Dan aku sebenarnya waktu awal-awal pendaftaran itu udah ada yang kontak gitu sama kelasnya, jadi ada yang bantuin istilahnya gitu. Jadi kayak kalau tadi kan JJ mungkin dia di awal dibilang kayak susah nyari-nyarinya, nah Iya. kita udah ada kayak udah ada yang bantuin lah. Gitu. Terus kayak karena adanya ISA ini juga kan ada ketua wakil gitu ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada susah-susah yang nggak ngerti di Mereka yang sekolah, bantu ya? ya kita bisa nanya lah at least. Oke, bagus sih. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman, bahkan juga mungkin mama-mama, Papa? Kakek nenek orang tua nih biasanya Kayak penasaran banget nih, berapa sih biaya sekolah di Taiwan? Nah, mungkin kita bakal bahas sesuai dengan sekolah kita nih. Ya, Kalau misalnya JJ dari sekolah yang public school ya, national school. Iya, national school. Berapa harga sekolah per semester atau per tahun? Per tahun per semester. Oke. Mungkin baik lagi karena tadi national school Iya. gitu ya, terus kemudian jurusan sih, tergantung dengan jurusan. Oke. Kalau buat di sekolah aku sendiri cukup kalau di antara banding sekolah lain aku cukup murah gitu. Aku tuh sekitar 26.000 NT. Berarti sekitar berapa? Sekitar 14 juta rupiah. Iya, Kira-kira 14 juta rupiah. per semester gitu. Per semester, oke.
Nah itu udah termasuk asrama atau gimana? Enggak, itu nggak termasuk asrama, itu cuma uang sekolah. Kalau aku ya uang sekolah. Kemudian kayak mungkin di sini nggak kayak embel-embel di Indo banyak gitu loh, kayak ada. Oke. Mungkin di Indo ada Uang gedung. uang gedung gitu kali ya. Uang pembangunan ya. Mungkin di Indonesia. Tapi di Taiwan ada satu hal yang penting, Apa? yaitu uang asuransi. Asuransi, Oh, iya, betul, bener ya? betul. Kesehatan Oke, ya. kesehatan. Kartu kesehatan. Jadi mungkin ya tadi 26.000 itu aku udah sama kartu kesehatan, udah sama pokoknya uang sekolah, kartu kesehatan itu udah aku udah bersih, cuman nggak sama dorm karena aku nggak tinggal di dorm. Oke, Gitu. di Kalau luar di ya. dorm ya beda lagi. Tinggal di gitu luar ya. berarti relatif harganya tergantung preferensi masing-masing. Betul. Oke, nah kalau Marina gimana? Oke, kalau aku Sekolahnya jujur, private ya? ya ini Oke. sekolah swasta. Swasta. Jadi emang jelas mahal. Oke. Dan untuk jurusan aku, jadi tuh di Mingchuan jurusan komunikasi itu emang paling mahal teman-teman gitu. Oke, Dan wow. Luar biasa. ya, jadi aku punya uang sekolah per semester juga Ya. sama itu plus dorm juga itu di total 60 tahun pertama kalau nggak salah sekitar 69 karena itu kayak 69 ya? 29.000 Termasuk dorm, termasuk dorm. uang asuransi? Oh semua uang asuransi Oke. juga. Pokoknya semua bersih ya. Ya semua bersih itu kurang lebih 67 sampai 69 tapi kalau dicatat ini jurusan komunikasi ya. Cuman kalau jurusan lain selain berkomunikasi di Oh. Mingchuan itu aku ada kaitannya cuma sekitar Rata-rata berapa tuh? 40 sampai 50 ribu dapat. 50.000. Marina 69.000 Tiga total kali ya, lipat total ya. Iya. Total itu berarti kira-kira 35 juta ada ya? Iya per Udah semester. termasuk asrama sama asuransi. Iya. Oke. Bayar sekolah Marina sama dengan bayar sekolahku 3 Tiga semester semester. guys. Wow. Itu perbedaan sekolah swasta sama sekolah Wow. Negeri. Nah kebetulan gue juga sekolah swasta, Hmm, private. Kalau gue sendiri jurusan gue food science, gue nggak tahu sih di sekolah gue apa jurusan apa yang paling mahal. Tapi gue sendiri untuk biaya sekolah gue bayar sekitar 56.000 sampai 58.000 di luar asrama, 50 sampai 58. di luar asuransi pun. Oh, Nggak ada Bener. asuransi. Bener. Jadi uang sekolah gue 58.000 plus asuransi biasanya gue bayar 5.000 apa 6.000 ya. Oke. oh Berarti- karena dia wajisa. Ya. Oh Karena iya wajisa. status Gua juga ya. foreign student Status, kan, status, status. jadi gue 58 ditambah asuransi sekitar taruhlah 5.000 ya. Oke. Karena 4 sampai 6.000, 5.000 Betul. berarti udah 63. 63 gue tambah asrama per semester 10.000, 73. 73. Wow. 73.000. Berarti kira-kira sekitar di 38 juta. Oke, cuman mungkin karena bedanya asramanya Dev itu satu kamar, Asrama gua satu kamar itu 2 orang. 2 orang. Dan gua itu sebenarnya asrama di dalam sekolah loh. Itu udah termasuk murah loh. Oke. Karena di asrama sekolah itu tergantung ada laki-laki di mana asrama satu kamar 3 orang, ada yang satu kamar 4 orang, dan gua dapat yang gua apply-nya yang satu kamar 2 orang. Oke. Gitu loh. Jadi kembali lagi tiap sekolah beda, jurusan beda. Iya, soalnya Dan private school yang mahal pasti. Iya, soalnya kalau asrama aku itu kita tadi kan semester 10.000 ya. Aku 10.000. Oke, aku satu semester 9.000 untuk asrama doang dan karena mungkin lokasi juga ya. Lokasi ya. Lokasi Mingchuan jujur emang agak mahal gitu ya. Dekat Selinet Market juga, jadi banyak turis dan itu aku satu kamar berenam harganya 9.000. 10.000. Itu mahal sih. Ya lumayan ya. Dan lumayan pack di dalam ya. Yaps. Oke. Nah, jadi kira-kira itu mungkin gambaran harga biaya untuk sekolah dan Yes. mungkin Betul. asrama asuransi di Taiwan untuk murid mahasiswa S1. Nah, mungkin di akhir video kita mungkin bakal apa ya? Mungkin ada nggak teman-teman yang pengen kasih saran atau tips ke teman-teman di rumah Mhm. penonton kita hari ini tentang sekolah di Taiwan apa nih? Ada nggak? Nah, sekolah di Taiwan mungkin ya. Pertama mungkin kalau aku saranin sih persiapkan Mandarinnya terlebih dahulu gitu ya, supaya tidak ketati-tati gitu ya misalnya. Maksudnya setidaknya kita nggak sampai benar-benar susah banget gitu buat ngikutinnya, karena hitungannya kayak kalau kuliah di sini pakai nggak pakai bisa Mandarin kayak 4 kali kerja. Kamu udah dengerin guru ngomong nggak tahu apa, buka buku harus translatein, Bener. harus ingetin tulisannya, ujian ingetin lagi hafalannya, bener nggak sih? Kayak 4 kali. Jadi mungkin lebih ke bahasa lagi harus dipersiapin, mungkin juga mental kali ya, karena kita harus beradaptasi dengan orang-orang. Tapi sisanya itu akan naluri keluar sendiri sih, kayak kita akan belajar sendiri, beradaptasi survive gitu ya. ya. Gitu. Ya mungkin sama sih, gua satu hal yang gua sesalin karena gua dulu nggak prepare Mandarin gua. Betul. Jadi gua datang itu apapun nggak tahu gitu loh. Sikap ya. Jadi dulu gua ingat, Jadi 7-Eleven kan enak.
Pokoknya gue tiap hari kayak nangis lah mungkin gitu, kayak capek gitu, aduh gimana ini ya kan, gue gak bisa apa-apa, tapi puji Tuhan bisa bertahan lah. Betul. Ya, dan bisa lancar, bisa dapat scholarship semua, puji Tuhan. Ya. Jadi Marina ada nggak tips and trick lainnya mungkin yang bisa dibagikan dengan teman-teman? Aku ya mungkin tetap sih yang pertama bahasa. Iya. Dan cuma setahu aku sih tahun ini atau tahun lalu gitu, setiap yang datang ke Taiwan aku dengar kalau yang datang ke Taiwan harus ada ambil ujian HSK. Oke. Sedangkan dulu tuh HSK, nggak ada ya. sama Dulu sekali. nggak ada sih. Makanya kenapa orang Indonesia datang ke sini tuh Mandarinnya jelek banget gitu ya, mohon maaf nih. Pas-pasan gitu ya. Iya, soalnya dari negara Sosok. lain. Iya benar. Soalnya dari negara lain teman-teman itu tuh mereka sebelum datang ke sini Myanmar kayak segala macam tuh juga harus ambil ujian dulu baru boleh datang. Makanya jadi standar mereka tuh tinggi. Nah, tapi aku dengar ya, mungkin bisa koreksi bawah kalau salah. Mulai tahun ini atau tahun lalu gitu harus ambil HSK. Jadi harus dipastikan Mandarinnya udah bisa. Cuman balik lagi tadi kan ada jalur Infopan sama mungkin Salta. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Jadi mungkin pertama tetap sih bahasa. Terus kedua ya balik lagi tadi mungkin aku yakin juga pastinya mental karena kita survive di negara orang harus cari teman sih. Mungkin aku harus cari teman di Indonesia dulu ya. Untuk kayak bisa sama-sama Beradaptasi bersama-sama, Iya, bangkit gitu ya, iya. supportif gitu. Karena menurut gua apapun kita di negara orang pasti ada beberapa culture shock lah ya. Iya. Ya. Jadi kita harus prepare juga untuk hal itu. Dan mungkin culture shock itu ada apa-apa, mungkin kalau teman-teman pengen tahu mungkin bisa jadi konten selanjutnya ya. Iya. Kira-kira ya. Episode kedua gitu ya. Ya, pokoknya teman-teman komen di bawah. Kira-kira mau konten apa, selanjutnya video apa, komen aja di bawah dan kita bakal bantu dulu. Ya. Yes. Oke deh. Nah, kurang lebih begitu. Gua berharap semoga video hari ini bisa bermanfaat Ya. dan bisa menambah informasi baru buat teman-teman Betul sih. banget. Nah, dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk Like, subscribe, and share. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya di segmen Ngode! Ngobrol